Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rusini Narosada. Di sini kami dari kelompok 2 SIP 2 akan memaparkan penjelasan mengenai percobaan 4, yaitu analisis kualitatif DNA genom tanaman cengkeh menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Isolasi DNA adalah suatu teknik yang digunakan untuk memperoleh DNA murni, yaitu tanpa protein dan RNA dari suatu sel dalam jaringan. Tahap isolasi DNA merupakan tahap yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan. Kualitas DNA genom yang diisolasi tinggi merupakan hal yang jadikan tolak ukur keberhasilan pekerjaan di tahap amplifikasi dan analisis sekuen DNA penanda molekular. Tanaman cengkeh merupakan tanaman berkayu dan aktif menghasilkan senyawa metabolit sekunder berupa minyak atsiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan teknik isolasi DNA genom dari tanaman cengkeh yang merupakan tanaman berkayu dan produktif menghasilkan senyawa metabolit sekunder. Teknik isolasi DNA genom dimodifikasi dari protokol CTAP standar. Modifikasi difokuskan pada menghilangkan kontaminan residu fenol dan polisakarida dari DNA melalui konsentrasi PVP yang ditingkatkan, presipitasi PCI, dan pemanjangan waktu inkubasi dingin. Selanjutnya, untuk cara kerja akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfina Mukminah. Jadi di sini saya akan melanjutkan prosedur isolasi DNA genom. Pertama-tama akan saya jelaskan dulu isolasi DNA genom dari jurnal yang kami ambil ini. Sampelnya berupa daun cengkeh ternate menggunakan metode CTAP yang dimodifikasi peneliti, yaitu modifikasinya antara lain konsentrasi buffer CTAP-nya menjadi 3%, konsentrasi VVP-nya menjadi 4%, proses pencucian dengan PCI menjadi 3-4 kali cuci, lalu diinkubasinya pada suhu minus 20 derajat Celcius menjadi 18 jam. Pertama-tama kita gerus terlebih dahulu 0,05 gram daun segar dengan mortal dan pestil steril dengan nitrogen cair. Lalu ditambahkan buffer ekstrak CTAP, ditambahkan juga PVP 2% beta mercaptoetanol, lalu diinkubasi pada suhu 60 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian disentrifugasi pada suhu 40 derajat Celcius dengan kecepatan 13.000 rpm selama 10 menit. Kemudian ambil supernatan dan tambahkan supernatan tersebut dengan PCI dan lalu disentrifugasi kembali pada suhu 40 derajat Celcius dengan kecepatan 3000 rpm selama 10 menit. Selanjutnya ditambahkan supernatan dengan CI atau kloroform isoamil alkohol dan disentrifugasi pada 40 derajat Celcius dengan kecepatan 13.000 rpm selama 5 menit. Kemudian dipindahkan supernatan ke tabung Eppendorf baru. Lalu ditambahkan amonium sulfat 7,5 molar sebanyak 0,1 volume supernatan. Kemudian di mix gentle dan ditambahkan alkohol absolut sebanyak 2,5 volume supernatan dan dikocok. Diinkubasi pada suhu minus 20 derajat Celcius selama 2 jam. Lalu selanjutnya disentrifuge selama 15 menit pada suhu 4 derajat Celcius dengan kecepatan 13.000 rpm. Kemudian supernatan dibuang dan ambil pelet. Lalu pelet tersebut ditambahkan alkohol 70% sebanyak 500 mikroliter. Lalu disentrifugasi kembali selama 15 menit. Dibuang supernatannya dan pelet dikering anginkan selama 1 jam. Kemudian ditambahkan buffer TE dengan pH 8 sebanyak 50 mikroliter.
Dan lalu DNA cengkeh siap disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius untuk jangka waktu yang lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fawzia, NIM 1710115215015. Saya akan menjelaskan tentang cara kerja kuantifikasi DNA menggunakan elektroforesis. Di kuantifikasi DNA menggunakan elektroforesis pada agar gel 1,5%. Dicampur 1 mikroliter stok DNA dengan 9 mikroliter air suling dan 2 mikroliter iodida. Dimasukkan campuran contoh ke dalam campuran gel dalam kamar elektroforesis yang diisi buffer TBE 1 kali. Digunakan marker DNA laser sebagai pembanding yang diletakkan pada sumber pertama, kemudian elektroforesis dijalankan pada tegangan 70 volt sampai DNA bermigrasi atau bergerak lebih kurang 1 cm di atas batas bawah. Divisualisasi dengan gel dot UV transluminator, sedangkan uji kuantitatif dilakukan dengan mengukur konsentrasi dengan spektronometron. Perkenalkan, nama saya Herunisa. Di sini saya akan melanjutkan cara kerja yang ketiga, yaitu amplifikasi RAPD PCR. Yang pertama, diamplifikasikan DNA dengan menggunakan PCR merek Takara. Digunakan koktail PCR dengan jumlah 10 mikroliter dengan komposisi 5 mikroliter PCR, 3 mikroliter DDH2O, 1 mikroliter primer OPA, 1 dan 19, 1 mikroliter DNA template. Kemudian diatur program PCR yang digunakan sebanyak 45 siklus yang terdiri dari fase predenaturasi suhu 94 derajat Celcius selama 5 menit, denaturasi suhu 94 derajat Celcius selama 30 detik, annealing suhu 37 derajat Celcius selama 30 detik, ekstensi suhu 72 derajat Celcius selama 90 detik, dan post ekstensi suhu 72 derajat Celcius selama 7 menit. Dilakukan tahap elektroporesis untuk visualisasi hasil amplifikasi DNA menggunakan penanda molekuler RAPD dengan menggunakan 2 primer. Gunakan marker DNA 1000 bps plus merek Intron untuk membandingkan ukuran pasang basa antar pita DNA hasil amplifikasi. Kemudian, dielektroporesis hasil dari PCR yang dimasukkan dalam sumur gel 1,5% dalam kamar elektroporesis yang sudah diisi buffer TBE 1 kali. Lalu diisikan satu sumuran pertama dengan 3000 bp DNA ladder. Selanjutnya, dijalankan elektroporesis dengan daya 70 volt sampai penanda loading day berada sekitar 1 cm di atas batas gel bagian bawah. Perkenalkan, nama saya Hilya Aulia. Jadi saya di sini akan membahas hasil dari jurnal yang kami dapat. Pertama, pada gambar 1, ini terdapat 2 hasil isolat dari DNA genom tanaman cengkeh. Yang pertama pada gambar 1 yang A, ini merupakan DNA genom tanaman cengkeh dengan menggunakan metode CTAB, dan yang B dengan menggunakan metode CTAB modifikasi. Pada hasil isolasi DNA cengkeh dengan metode CTAB, didapat bahwa isolatnya tebal tetapi dia smear, sedangkan pada metode yang kedua, yaitu metode dengan menggunakan CTAB modifikasi, dia tipis tetapi dia tidak smear. Selanjutnya dilakukanlah uji kemurnian di mana didapat kemurnian dengan metode CTAB di sini sekitar 2,3, 2,5 dan 2,9, di mana kemurnian ini masih rendah, artinya masih terdapat kontaminasi dari polisakarida dan fenol. Kemudian untuk kemurnian dari CTAB yang dimodifikasi, didapat bahwa nilai dari hasil kemurnian ini mendekati nilai DNA murni, yaitu 1,8. Selanjutnya ada pada gambar 2, ini merupakan hasil dari amplifikasi DNA dengan menggunakan PCR RAPD
dari 3 sampel cengkeh. Yang pertama ada gambar 2A, gambar 2A di sini, gambar 2A dan 2B ini merupakan isolasi DNA dengan metode CTAB, dan C dan D dengan menggunakan CTAB modifikasi. Dapat dilihat pada gambar A hanya terdapat 2 pita, sedangkan pada gambar B hanya terdapat 1 pita. Dapat disimpulkan bahwa dengan metode CTAB hanya terdapat 3 pita DNA, sedangkan pada gambar 2C dan D dapat dilihat bahwa pita yang terbentuk lumayan banyak dan lebih banyak daripada dengan metode CTAB. Dapat disimpulkan kembali bahwa dengan metode CTAB modifikasi dapat menimbulkan banyak pita dibandingkan dengan metode CTAB biasa. Perkenalkan, nama saya Maulidia Nisa. Jadi di sini saya membacakan kesimpulan dari hasil jurnal penelitian ini, yang mana kesimpulan yang bisa diambil dari jurnal penelitian ini menggunakan perbandingan 2 metode isolasi DNA, yaitu dengan CTAB standar dan CTAB modifikasi, yang mana hasilnya menunjukkan bahwa CTAB standar itu kurang efektif dalam penelitian ini untuk proses amplifikasi DNA tanaman cengkeh. Sedangkan pada proses isolasi DNA dengan metode CTAB dimodifikasi itu didapatkan kemurnian yang cukup murni untuk isolasi DNA genom tanaman cengkeh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salah hilafnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.